Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, itu akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan terdapat di dalam Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-15, yang berbunyi, "Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu, yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka, dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah, dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya." Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari-hari ini ada begitu banyak ajaran-ajaran yang sesat dan menyesatkan. Kita harus waspada, sama seperti yang dialami oleh orang-orang Kristen Ibrani pada abad yang pertama. Ada begitu banyak ajaran sesat yang beredar pada waktu itu. Untuk itu penulis surat Ibrani berkata, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Nasihat ini juga sangat relevan bagi kita yang hidup pada saat ini. Janganlah kamu disesatkan. Janganlah kamu disesatkan oleh ilah-ilah zaman ini. Janganlah kamu disesatkan oleh ajaran-ajaran yang palsu, oleh ajaran-ajaran nabi palsu. Janganlah biarkan hatimu disesatkan oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Apa yang harus kita lakukan agar supaya kita tidak disesatkan oleh ilah-ilah zaman ini atau disesatkan oleh iblis? Ada beberapa kebenaran yang saya dapatkan dari Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-15, yang dapat kita pegang pada hari-hari ini, sehingga iman kita itu bukan akan merosot, bukan akan goyah ketika diperhadapkan dengan ajaran-ajaran yang palsu atau pergumulan-pergumulan dalam kehidupan ini, tetapi iman kita akan tetap kuat. Iman kita itu akan tetap berkobar-kobar. Iman kita itu akan tetap menyala di dalam kehidupan ini. Kebenaran yang pertama yang saya dapatkan dalam ayat yang ke-7. Firman Allah berkata, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Artinya, kalau kita ingin memiliki iman yang kuat dalam hidup ini, maka kita harus memperhatikan kehidupan daripada pemimpin-pemimpin rohani kita. Baik gembala sidang, demikian juga pemimpin-pemimpin rohani yang ada di gereja, di tempat di mana kita digembalakan. Perhatikan kehidupan mereka. Perhatikan motivasi-motivasi mereka yang benar di dalam melayani. Perhatikan kehidupan mereka yang kudus, kehidupan mereka yang suci. Perhatikan setiap karunia-karunia dan talenta yang mereka lakukan. Dan tentunya bukan hanya kita memperhatikan, tetapi kita harus meneladani mereka. Kita harus mencontoh dan melakukan apa yang dijalani oleh pemimpin-pemimpin rohani. Untuk itu, sebagai pemimpin-pemimpin rohani, kita juga harus membangun iman kita. Kita harus menjalani kehidupan ini yang sesuai dengan firman Allah.
yang sesuai dengan karakter Kristus. Karena umat Tuhan yang kita layani, mereka menjadikan kita sebagai contoh, menjadikan kita sebagai teladan. Jadi kalau hidup kita tidak benar, iman kita tidak benar, motivasi kita tidak benar, karakter kita tidak benar, bagaimana jadinya dengan jemaat-jemaat yang menjadikan kita sebagai contoh. Kemudian kebenaran yang saya dapatkan juga yang terdapat di dalam ayat yang ke-8. Kalau tadi kita meneladani pemimpin-pemimpin rohani kita, dalam ayat yang ke-8 firman Allah berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita harus meneladani yang namanya Yesus Kristus. Di dalam Ibrani pasal yang ke-13, dalam ayat yang ke-13, dikatakan oleh firman Allah, karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Artinya, ini berbicara tentang salib yang dipikul oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini berbicara soal penderitaan ketika dia mau menanggung dosa umat manusia di atas kayu salib. Kita harus meneladani Yesus, bagaimana dia adalah pribadi yang rela berkorban, rela menderita demi orang lain, rela menderita demi keselamatan orang lain. Demikian juga kita harus meneladani dia di dalam segala hal. Apa yang tidak ada pada pemimpin-pemimpin rohani kita, itu disempurnakan dengan kita melihat apa yang ada pada Yesus. Artinya, mari kita jadikan Yesus sebagai teladan yang sempurna. Ini juga seiring dengan apa yang disampaikan oleh penulis surat Ibrani dalam Ibrani pasal yang ke-3, ayat yang pertama, di mana dikatakan kita harus memandang kepada Rasul kita. Kita harus memandang kepada Yesus, noesate. Kita harus memperhatikan dan meneladani Tuhan Yesus dalam segala hal. Apa yang menjadi pikirannya, perasaannya, hatinya, perkataan-perkataannya, sikap dan perbuatan-perbuatannya, tingkah lakunya. Itu harus kita teladani dalam kehidupan ini. Dan kita tahu Tuhan Yesus tidak pernah kompromi dengan ajaran yang sesat. Kita tahu imannya tidak pernah runtuh. Imannya tidak pernah goyah. Sekalipun dia harus mati di atas kayu salib demi menanggung dosa umat manusia pada usia 33 tahun. Tetapi imannya tidak goyah. Dia katakan, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu. Tetapi janganlah kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu yang terjadi. Luar biasa. Iman yang seperti ini yang harus kita miliki pada hari-hari ini. Kemudian kebenaran yang harus kita lakukan melalui kebenaran firman Tuhan ini dalam ayat yang ke-15. Firman Allah berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mengucap syukur, mempersembahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ketika kebenaran-kebenaran ini kita lakukan, kita jalani dalam kehidupan ini, maka saya percaya iman kita itu akan tetap kuat. Iman kita itu tidak akan goyah. Kita tidak akan dikalahkan oleh ajaran-ajaran yang sesat. Kita tidak akan dikalahkan oleh dunia ini. Tidak akan dikalahkan oleh iblis. Tetapi justru kita akan mengalahkan dunia ini. Kita akan mengalahkan iblis. Kita akan mengalahkan ajaran-ajaran yang sesat. Karena iman kita itu kokoh. Iman kita itu bertumbuh. Dan iman kita kepada Yesus itu yang terutama di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba sudah selesai menyampaikan firman Allah. Biar firman Allah ini akan kami hidupi dalam kehidupan ini. Dan kami akan terus menjadi pemenang. Tidak akan disesatkan oleh ilah-ilah zaman ini. Tetapi justru kami akan menjadi pemenang. Kami tetap kuat dan kokoh di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom.